Karena nggak mungkin dong Antares nyuruh Monarch Kroco buat nyerang Ashborn yang kekuatannya hampir menyamai Antares. Top 9 Monarch terkuat di dunia solo leveling. Disclaimer dulu, peringkat ini bukan official dari autornya. Peringkat ini dibuat murni berdasarkan opini gua pribadi setelah membaca manualnya. Dan mungkin beberapa dari kalian bakal berbeda pendapat terkait peringkat ini. Oh ya, di sini gua sengaja nggak memasukkan Sung Jinwoo yang sudah menjadi Monarch ke dalam list ya. Karena gua bakal membahas Monarch utama yang ada di dunia solo leveling. Sebelum masuk ke pembahasan, gua mungkin bakal menjelaskan apa itu Monarch. Monarch adalah sebuah entitas kuno yang diciptakan oleh Absolute Being dari kegelapan di awal penciptaan. Mereka ini diciptakan dengan sifat untuk menghancurkan segalanya. Para Monarch awalnya berjumlah 8. Namun setelah Ashborn sang Shadow Monarch dikhianati oleh para ruler, dirinya memutuskan bergabung di dalam kubu Monarch dan berperang melawan para ruler. Mungkin penjelasan lengkapnya tentang Monarch dan ruler bisa kalian lihat di video gua yang ini. Terima kasih. Peringkat 9, Yogumun. Yogumun, the King of Demonic Spectres, Monarch of Transfiguration, adalah salah satu dari 9 Monarch yang diciptakan oleh Absolute Being. Di dalam manhwa, Yogumun ini jarang sekali diperlihatkan kemampuan bertarungnya. Bahkan di perang akhir, Yogumun masih tidak diperlihatkan bagaimana kemampuan bertarungnya. Yogumun hanya diperintahkan mempersiapkan gate untuk mengirim pasukan dan membantu Antares dengan kemampuan gate-nya yang berjumlah banyak. Oleh karena itu, gue menaruh Yogumun sebagai Monarch terlemah. Meskipun menjadi Monarch terlemah, Yogumun adalah Monarch yang paling sulit dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Setelah 27 tahun melawan para Monarch di celah dimensi, Sung Jinwoo akhirnya baru berhasil mengalahkan Yogumun yang sulit dihadapi karena kemampuan gate-nya. Bahkan Sung Jinwoo menjelaskan bahwa inti dari semua ini adalah kemampuan Yogumun. Oleh karena itu, kemungkinan besar kemampuan Yogumun adalah menciptakan dan mengendalikan gate dalam jumlah banyak yang memudahkan para Monarch beserta pasukannya muncul ke bumi, dan juga memudahkan dirinya untuk kabur dengan cepat dalam jarak yang sangat jauh. Peringkat 8, Iron Body Monarch. Iron Body Monarch, King of Monstrous Humanoid, adalah salah satu dari 9 Monarch yang diciptakan oleh Absolute Being. Iron Body memiliki sifat seperti Monarch lain yang suka meremehkan manusia. Namun, pada chapter 152, dalam rencana Frost Monarch menyerang Sung Jinwoo yang masih manusia, Iron Body menolak untuk ikut dalam rencana tersebut dan lebih memilih untuk menunggu kedatangan Antares yang merupakan Monarch terkuat. Ini membuktikan bahwa Iron Body tidak termakan egonya dan lebih memilih untuk menghindari melakukan pertarungan dengan kemungkinan menang yang kecil. Namun dengan semua kehati-hatiannya itu, pada chapter 172 di perang akhir, Iron Body justru terjebak oleh jebakan yang dibuat oleh Sung Jinwoo. Dirinya yang mencoba melawan Thomas Andre tidak sadar bahwa di dalam bayangan Thomas Andre terdapat seluruh pasukan Shadow Sung Jinwoo yang tengah bersembunyi. Setelah sadar dirinya tidak bisa kabur, Iron Body mencoba untuk melawan semua Shadow itu dan berakhir gagal. Dirinya pun berhasil ditangkap oleh Beru dan Belion, Shadow terkuat dari Sung Jinwoo. Dan ini menjadikan Iron Body sebagai satu-satunya Monarch yang dikalahkan oleh Shadow Sung Jinwoo. Itulah alasan gue menaruh Iron Body ini di posisi ke-8. Peringkat ke-7, Kueh-Ressa. Kueh-Ressa, the Queen of Insect and the Monarch of Plague, adalah salah satu dari 9 Monarch dan merupakan satu-satunya Monarch yang berwujud perempuan. Pada chapter 159, Kueh-Ressa mengaku bahwa dirinya adalah ibu dari semua monster jenis serangga yang ada di alam semesta. Inilah yang memungkinkan Kueh-Ressa untuk mengendalikan seluruh monster jenis serangga yang ada di alam semesta. Salah satu jenis serangga yang dia kendalikan adalah serangga parasit yang bisa menggerakkan mayat manusia. Selain bisa mengendalikan monster serangga, Kueh-Ressa juga memiliki kemampuan menyerang dengan racun yang sangat mematikan. Kemampuan racun dan serangga yang dimiliki oleh Kueh-Ressa adalah kemampuan yang sangat kuat. Namun sayangnya, kemampuan ini tidak bisa digunakan kepada Sung Jinwoo yang memiliki skill detoksifikasi. Kueh-Ressa dikalahkan oleh Sung Jinwoo setelah bekerja sama dengan Frost Monarch dan Beast Monarch untuk mencoba menghentikan kebangkitan Shadow Monarch. Di akhir hidupnya, Kueh-Ressa menyadari keindahan kegelapan yang dimiliki oleh Sung Jinwoo dan menjadi daging cincang. Peringkat 6, Legia. Legia, King of the Giant, the Beginning of Monarch, adalah salah satu dari 9 Monarch yang diciptakan oleh Absolute Being. Dengan julukan King of Giant, pastinya Legia memiliki kekuatan fisik yang melebihi para raksasa. Namun sayangnya, Legia adalah salah satu Monarch yang cukup sial nasibnya. Dirinya berhasil ditangkap dan dirantai oleh para ruler yang menggunakan senjata Absolute Being dalam perang ruler dan Monarch pertama. Legia yang tertangkap akhirnya ditawan dengan rantai penyerap mana. Oleh karena itu, menurut gua, wajar saja kalau Legia ini di dalam manhwa cukup lemah dibanding Monarch yang lain. Karena selama beberapa tahun, mana kehidupan dan kekuatan miliknya diserap oleh para ruler. Beberapa tahun kemudian, Legia yang sudah melemah ditanami mana kristal oleh para ruler dan menjadikan Legia sebagai bos dungeon rank S yang muncul di Shinjuku, Jepang.
Legia dikalahkan oleh Sung Jinwoo dalam kondisi masih terrantai di dalam dungeon. Setelah sebelumnya, Legia mencoba menjebak Sung Jinwoo untuk melepaskan rantai miliknya. Peringkat kelima, Frost Monarch. Frost Monarch, The King of Snowfall, adalah salah satu dari 9 monark yang diciptakan oleh Absolute Being. Sama seperti monark lain, Frost Monarch memiliki sifat yang sombong serta merendahkan para manusia atau mereka yang lebih lemah dari dirinya. Frost Monarch memiliki kemampuan dalam sihir es. Bahkan pada chapter 157, Frost Monarch dapat membekukan seluruh pasukan bayangan Sung Jinwoo hanya dengan sekali serang. Frost Monarch juga bahkan bisa memanggil sebuah meteor es dari langit. Selain sihir esnya, kemampuan bertarung Frost Monarch juga tidak bisa diremehkan. Dirinya bahkan mampu mengalahkan Go Gun-hye, salah satu hunter yang menjadi wadah ruler tanpa bantuan dari monark lain. Dengan kemampuan es dan kemampuan bertarungnya, menurut gua wajar kalau Frost Monarch adalah monark yang cukup kuat dibandingkan monark yang lain. Frost Monarch juga merupakan monark yang menyarankan kepada para monark lain untuk membunuh Sung Jinwoo yang belum bangkit sepenuhnya menjadi Shadow Monarch. Namun sayangnya, perbedaan kemampuan monark lain dengan Shadow Monarch dan Dragon Monarch sangatlah jauh. Inilah alasan mengapa Frost Monarch ini bisa dikalahkan dengan mudah oleh Sung Jinwoo yang bangkit menjadi Shadow Monarch. Peringkat keempat, Beast Monarch. Beast Monarch adalah monark yang memiliki sifat paling agresif dan sombong dengan rasa haus darah yang kuat terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuhnya. Dirinya memiliki wujud asli sebagai serigala putih raksasa dan memimpin seluruh monster binatang buas. Dengan kemampuannya, Beast Monarch sanggup mengalahkan Thomas Andre yang merupakan salah satu hunter terkuat yang menjadi wadah ruler. Beast Monarch juga adalah monark yang mengalahkan Sung Jinwoo pada chapter 163 setelah bekerja sama dengan Frost Monarch. Pada perang ruler dan monark pertama, Antares yang khawatir dikalahkan oleh Ashborn mengirimkan Baron White Flame Monarch dan Beast Monarch untuk mengalahkan Ashborn. Oleh karena itu, menurut gua wajar kalau Beast Monarch ini gua taruh di urutan keempat. Karena nggak mungkin dong Antares nyuruh monark Kroco buat nyerang Ashborn yang kekuatannya hampir menyamai Antares. Namun terlepas dari kehebatannya tadi, Beast Monarch adalah monark yang cukup realistis dalam menghadapi kekuatan yang lebih tinggi dari miliknya. Setelah mengetahui kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Ashborn sang Shadow Monarch, Beast Monarch langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan Baron White Flame Monarch dan pasukannya. Dirinya kemudian dikalahkan oleh Sung Jinwoo yang sudah bangkit menjadi Shadow Monarch. Peringkat ketiga, Baran. Baran White Flame Monarch, The King of Demon, adalah monark yang diciptakan oleh Absolute Being. Pada perang monark dan ruler pertama, dirinya beserta Beast Monarch diperintah oleh Antares untuk mengalahkan Ashborn sang Shadow Monarch yang menjadi ancaman bagi Antares. Sama seperti Beast Monarch, Antares pasti cukup yakin dengan kemampuan dari Baran White Flame Monarch. Oleh karena itu, Antares memilih Baran White Flame Monarch dan Beast Monarch untuk menyerang Shadow Monarch. Baran White Flame Monarch juga memiliki sebuah Devil King Longsword, sebuah senjata pedang yang mampu menciptakan serangan petir. Namun, berbeda dengan Beast Monarch yang memilih kabur setelah tahu kesenjangan kekuatan antara mereka dengan Shadow Monarch, Baran White Flame Monarch memilih untuk tetap bertarung melawan Ashborn sang Shadow Monarch. Dan ini menjadikan Baran sebagai satu-satunya monark yang dikalahkan oleh Ashborn secara langsung. Setelah kalah dari Ashborn, salinan magis Baran White Flame Monarch dibuat dan diciptakan oleh arsitek sebagai bos dari dungeon Demon Castle. Jadi, Baran yang dilawan oleh Sung Jinwoo di dungeon Demon Castle adalah salinan magis versi lemah dari Baran White Flame Monarch yang asli. Peringkat kedua, Ashborn. Ashborn, The Shadow of Monarch and the King of Death, dulunya adalah ruler terkuat yang dijuluki The Greatest Fragment of Brilliant Light. Ketika menjadi ruler, Ashborn adalah satu-satunya ruler yang tetap setia kepada Absolute Being. Karena kesetiaannya itu, Ashborn harus melawan ketujuh ruler lain yang hendak mengkudeta Absolute Being. Di dalam perang tersebut, Ashborn berhasil dikalahkan. Namun kekalahannya itu justru membangkitkan kekuatan terpendam yang diberikan oleh Absolute Being kepada Ashborn. Ashborn bangkit dengan kekuatan yang bisa membangkitkan mereka yang mati. Dengan kemampuan ini, Ashborn membangkitkan banyak pasukan monark dan ruler, lalu menjadikan mereka sebagai pasukan miliknya sendiri. Setelah dikhianati oleh para ruler, Ashborn memutuskan untuk membantu para monark dalam perang ruler dan monark. Namun karena kekuatan yang dimilikinya, Antares sang Destruction Monarch khawatir dirinya akan dikalahkan oleh Ashborn di kemudian hari. Dia pun menyuruh Baran White Flame Monarch dan Beast Monarch beserta pasukan mereka untuk menyerang Ashborn. Namun penyerangan yang dilakukan oleh kedua monark itu berhasil digagalkan oleh Ashborn. Ashborn memang memiliki kemampuan yang bisa meningkatkan kekuatannya seiring semakin banyak musuh yang ia kalahkan. Namun kekuatan mutlak yang dimiliki oleh Antares sang Dragon Monarch jauh lebih kuat daripada Ashborn. Oleh karena itu, gua sengaja menaruh Ashborn ini di posisi kedua. Peringkat ke-1 sekaligus monark terkuat adalah Antares.
Antares, The Destruction Monarch, and the King of Dragon adalah salah satu dari 9 monark yang diciptakan oleh Absolute Being dan merupakan monark terkuat. Sesuai dengan julukannya, Antares memiliki kemampuan menghancurkan yang sangat masif. Serangannya bahkan bisa menghancurkan hampir seluruh negara Kanada yang menjadi tempat kemunculannya di Chapter 169. Tidak hanya itu, ketika Antares bertarung sendirian melawan seluruh Shadow Sung Jinwoo, dirinya masih sanggup bertahan dan bahkan mengalahkan mereka semua. Antares memiliki wujud asli seekor naga raksasa yang memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Dalam wujud manusianya, Antares bertarung dengan sebuah pedang panjang berwarna merah. Di dalam cerita, kekuatan Antares sebagai monark terkuat jauh melebihi kekuatan Sung Jinwoo. Hal ini terbukti pada Chapter 177 ketika Sung Jinwoo terpaksa memanggil para ruler untuk membantunya mengalahkan Antares. Dan pada Chapter 178, Antares baru bisa dikalahkan setelah ketujuh ruler menyerangnya secara bersamaan. Bahkan setelah Sung Jinwoo memutar waktu dan masuk ke celah dimensi untuk berperang melawan monark lain, Sung Jinwoo membutuhkan waktu 27 tahun untuk menaikkan level dan kekuatannya, baru bisa mengalahkan Antares. Jadi menurut gua, Antares adalah monark terkuat. Ashbel mungkin bisa mengalahkan Antares, namun ya, dia harus seperti Sung Jinwoo yang melakukan leveling dan meningkatkan kekuatannya beberapa tahun, baru bisa mengalahkan Antares. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.